the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-16. Hari ini kita akan berbicara tentang respon terhadap kebenaran. Kemarin kita berbicara tentang kebenaran yang sejati. Apa respon, tanggapan, atau boleh dibilang feedback daripada kita, orang yang sudah mempercayai kebenaran tersebut. Filipi pasal 3 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-16, demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ayat 14 saya ulangi Bapak Ibu, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di saat kita percaya dan mengenal Yesus Kristus, itu merupakan satu anugerah melalui iman atau kepercayaan. Demikian yang Paulus katakan dalam ayatnya ke-9 dari Filipi pasal 3. Bukan karena kebenaran kita sendiri, ya. Kita yakin bahwa anugerah keselamatan itu sungguh-sungguh karena kasih karunia daripada Tuhan, ya. Dan kita mengenal kebenaran Kristus itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Nah, sebab itu sebagai orang yang telah mengenal kebenaran yang sejati, kebenaran Kristus, apa seharusnya sikap kita, respon kita, tanggapan atau feedback daripada diri kita sebagai orang percaya, ya. Kalau kemarin Rasul Paulus itu dia menentang para pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar sesat. Lalu dia mengejar pengenalan akan Yesus Kristus dan dia hidup di dalam kasih karunia Kristus. Nah, bagi kita saat ini, orang-orang yang dianugerahi keselamatan oleh Yesus Kristus, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Sebagai rasa syukur kita atas karunia Tuhan yang sangat besar dalam hidup kita. Atas Kristus yang telah dihadirkan Allah dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa setiap kita telah melakukannya atau terus berusaha dan terus berusaha berjuang terus untuk memberikan yang terbaik sebagai respon atau sebagai feedback daripada kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara,
memiliki respon terhadap kebenaran itu sangat penting. Paling tidak saya ingin berbicara tentang 3 respon kita sebagai orang percaya. Bagaimana sikap kita terhadap kebenaran yang sudah kita imani, ya. Seperti apa kita seharusnya hidup? Yang pertama adalah kita tidak lagi menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Ya, kita tidak lagi menaruh kepercayaan atau iman kita pada hal-hal yang lahiriah. Dan itu yang dilakukan oleh Paulus, karena dia memang membicarakan kepada kita, dia sampaikan kepada kita dalam ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 paling tidak, ya. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Kenapa Bapak Ibu Saudara, ya? Kenapa? Karena hal-hal yang telah dia imani, telah dia percayai pada masa sebelumnya, sebelum dia mengenal Kristus, itu hal-hal yang bersifat lahiriah, hal-hal yang tidak membawa kepada kekekalan, hal-hal yang bersifat fana, ya, hal-hal yang bersifat sementara. Dan tentu saja sesuatu yang bersifat fana, sesuatu yang sementara ini itu juga merupakan hasil perbuatan daripada daging, ya. Jadi artinya bahwa kita tidak lagi menaruh pada perbuatan daging, ya, karena tubuh dan daging itu satu ketika itu pasti harus juga mengalami kematian atau disalibkan. Kita salibkan, kita matikan perbuatan-perbuatan daging, perbuatan tubuh, ya. Tidak lain atau bukan selain pemahaman kita adalah menaruh percaya pada diri sendiri. Nah, itu dia akar persoalannya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus melepaskan? Respon kita terhadap kebenaran sejati itu harus melepaskan atau tidak lagi menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, karena hal-hal yang lahiriah, perbuatan daging atau mempercayai dengan kekuatan melakukan hukum Taurat, mempercayai Taurat sebagai sumber keselamatan, itu bergantung pada diri sendiri, bergantung pada kemampuan diri sendiri, bergantung pada perbuatan daging, ya, yang tidak membawa kepada kebenaran yang sesungguhnya, tidak membawa kebenaran yang sejati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita juga belajar dari firman Tuhan dalam Yeremia bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ya, tetapi diberkatilah orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, kita ya menaruh kepercayaan dan iman kita kepada kekuatan dan kemampuan diri sendiri, tentu saja, ya, sesuatu yang akhirnya dapat membinasakan kita. Sebab itu kalau kita bandingkan di dalam surat Galatia, Bapak Ibu Saudara, itu sangat penting, ya. Sebenarnya perbuatan-perbuatan daging itu menaruh kepercayaan kepada hal-hal yang lahiriah itu justru membawa kepada kebinasaan, ya. Dan firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa perbuatan daging itu telah nyata, ya. Di dalam Galatia pasalnya yang ke-5, demikian firman Tuhan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Allah, maka kamu tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Jadi dalam konteks ini sebenarnya lebih kepada perbuatan daging, yaitu mempercayakan diri kepada hukum Taurat atau melakukan hukum Taurat sebagai sumber kebenaran atau sumber keselamatan, ya. Nah, Paulus yang sudah mengerti tentang kebenaran yang sejati di dalam Kristus, dia melepaskan hal tersebut. Mengapa? Ya, karena perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, itu dia. Bapak Ibu Saudara, di saat kita mengandalkan kekuatan kedagingan, ya, kekuatan kemampuan lahiriah kita, ya, mempercayakan sesuatu hal-hal yang bersifat lahiriah, itu membawa kepada kebinasaan, ya. Itu justru menjadikan kita tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah dalam hidup kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara,
di saat kita sudah percaya dan mengenal Kristus Tuhan, biarlah kita tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah, pada perbuatan daging, karena semuanya itu hanyalah mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri kita sebagai manusia yang terbatas, sebagai manusia yang memiliki sifat kedanggingan dan keberdosaan. Bapak Ibu Saudara, milikilah respon yang benar terhadap kebenaran yang sejati. Apapun hal-hal yang telah kita percayai yang bersifat kedanggian, hal-hal yang lahiriah, biarlah kita tanggalkan. Tapi kita memperoleh kepercayaan atau beralih iman kita kepada Kristus Tuhan yang tidak membawa kebinasaan, pada Kristus Tuhan yang bersifat kekal, ya, pada Kristus Tuhan yang memberikan jaminan kehidupan untuk selama-lamanya. Yang kedua, apa respon saya dan Bapak Ibu Saudara? Feedback daripada kita yang sudah menerima kebenaran sejati. Kita harus bersukacita di dalam Kristus Tuhan. Sebagai orang yang telah percaya Kristus, yang sudah mengerti kebenaran Kristus, harusnya hidup kita berbeda, ya. Harusnya hidup kita berbeda dari masa sebelum kita percaya kepada Kristus. Ada anugerah Tuhan, ada damai sejahtera yang tinggal dalam hidup kita, dan itu yang membuat hidup kita selalu bahagia dan bersukacita. Ya, sukacita itu adalah sesuatu yang tidak bergantung pada situasi dan keadaan. Kita tidak lagi bersukacita atas amal ibadah dan perbuatan baik kita, atas kekuatan dan kemampuan kita mempercayakan hal-hal yang lahiriah atau mentaati hal-hal yang bersifat kedagingan seperti hukum Taurat, ya. Perbuatan daging, kemampuan atau kesempurnaan melakukan hukum Taurat untuk mendapatkan keselamatan. Jadi kita tidak bangga atau tidak bersukacita atas hal-hal tersebut, melainkan kita bersukacita karena Kristus atas pekerjaannya yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Pekerjaan Kristus yang mendatangkan keselamatan itu yang membuat kita bersukacita dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus sebagai kebenaran sejati, itu memiliki sukacita yang tidak terbatas, ya, memiliki sukacita yang tidak dapat dibatasi oleh hal-hal yang kita dapatkan di tengah-tengah dunia ini, karena posisi, kedudukan, karena harta, kekayaan, karena apapun yang kita capai secara lahiriah, ya. Tetapi sukacita itu lebih kepada sesuatu hal yang melampaui akal dan pikiran kita, karena kita sadar betul bahwa saya orang berdosa telah diselamatkan oleh Kristus. Saya yang seharusnya binasa, saya yang harusnya mati dalam kekekalan, tapi karena kasih karunia Kristus sebagai kebenaran sejati, itu mendatangkan keselamatan dalam hidup saya. Itu yang membuat saya sangat bangga. Itu yang membuat saya sangat bahagia, dan itu yang harus saya bagikan kepada orang lain, ya. Dan itu yang harus saya tunjukkan kepada saudara-saudara saya, kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, orang Kristen itu kan hidupnya seharusnya selalu nampak dengan kasih, seharusnya selalu nampak dengan sukacita. Kenapa? Karena sukacita kita itu bukan bergantung pada situasi dan keadaan, ya, bukan bergantung kepada hal-hal yang kelihatan, bukan bergantung kepada hal-hal yang lahiriah, tetapi sukacita kita itu bergantung kepada Kristus sebagai sumber damai, ya, sebagai sumber penghiburan, sebagai sumber pengharapan di dalam kehidupan kita. Bersukacita dalam Kristus. Ingat Bapak Ibu Saudara, agama itu tidak menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi sebab itu ya kita tidak boleh begitu bangga dengan agama, ya. Maksud saya begini, tidak berarti kita tidak bangga menjadi orang Kristen, ya, karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Tapi kalau hanya Kristen, kalau hanya beragama, ya, itu tidak akan menyelamatkan kalau tanpa Kristus, ya. Jadi agama itu tanpa sang juru selamat tuh nggak ada gunanya, gitu loh, ya. Sebab itu, ya, agama itu kan hanya sebatas pada ritual, sebatas pada acara-acara, terbatas kepada apa yang kelihatan, gitu loh. Tapi agama itu harus
tertuju pada intinya. Inti daripada agama itu apa sih, gitu kan ya. Nah, sebagai orang agama Kristen, penganut agama Kristen, kita harus menyadari bahwa Kristen itu artinya pengikut Kristus, ya. Sebab itu kalau kita mengatakan diri kita agama Kristen, maka kita harus hidup dalam sukacita Kristus. Maka kita harus hidup dalam kasih karunia Kristus, dan kita harus hidup dalam karakter-karakter Kristus, ya. Kenapa? Karena tanpa Kristus kita hanya melakukan hal-hal lahiriah, tidak akan pernah menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara, ya. Setaat apapun kita, ya, hanya Kristus saja yang menyelamatkan kita. Kristus saja yang memuaskan hati kita. Kristus menjadi segalanya yang memenuhi hati kita dan dengan damai sejahtera dan sukacita, ya, yang tidak dipahami dan tidak dapat dipercayai, dialami oleh orang-orang di luar Kristus. Ini keistimewaan kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Saat kita sudah mengenal kebenaran sejati, harusnya feedback kita itulah penuh sukacita sepanjang hari, gitu ya. Kehidupan dengan Kristus itu menjauhkan kita dari segala keduniawian, ya, perbuatan menaruh percaya pada perbuatan daging, gitu ya. Mengasihi Kristus dengan tulus, ikhlas, dan memiliki sukacita dalam Kristus. Itulah kehidupan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau, ya, dia dapati dari dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi bukan berarti ritual agama itu tidak penting, tetapi maksud saya di sini adalah apalah artinya sebuah agama tanpa Sang Juru Selamat? Apalah artinya sebuah agama tanpa pribadi yang kita sembah, kita kenal dengan baik, gitu loh, ya. Kalau kita mengorbankan segala sesuatu demi agama, bahkan binasa hanya demi agama, itu satu kebodohan buat saya sih. Saya melakukan ini demi agama. Saya menjalankan ini demi agama. Agama tuh nggak menyelamatkan kita, ya. Kalau tanpa Tuhan, kalau tanpa pribadi yang telah mati di atas kayu salib, ya, sia-sia semua. Seperti itulah yang dikatakan oleh Paulus. Apa yang kuanggap keuntungan itu merupakan kerugian saat aku mengenal Kristus. Paulus itu menjadi suatu sosok pelaku agama yang sangat tunduk, taat, takluk. Bahkan hukum Taurat itu tidak ada satupun yang dia lewatkan. Dia mentaati hukum Taurat itu sedemikian rupa. Bahkan dia siap mati demi agamanya. Dia siap mati demi hukum Taurat. Tapi apa guna semua itu saat dia sudah percaya Kristus sebagai kebenaran yang menyelamatkannya? Sebab itu Bapak Ibu Saudara, biarlah kita menjadi orang beragama, tapi benar-benar agama yang kita sadar betul di dalamnya ada Sang Pribadi yang membawa kita kepada keselamatan kekal. Jadi ritual agama itu sesungguhnya adalah respon kita, ya, atau tanggapan kita atas kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kita mentaati, melakukan ritual-ritual agama, gitu ya, acara-acara. Contohnya seperti pagi ini sebenarnya juga salah satu program agama, gitu yang kita lakukan, ya. Mengapa saya, Bapak Ibu Saudara, bisa bersaat teduh, bangun pagi-pagi, gitu kan ya, dan kita menyembah memuji Tuhan? Ini karena kita bersyukur, karena kita telah dibenarkan di dalam Kristus, karena kita sudah beroleh keselamatan di dalam kasih karunia Kristus, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita bukan kita melakukan hal, kita melakukan saat teduh, kita berdoa, kita baca firman, kita taat, memberitakan Injil, kita taat ke gereja supaya kita diselamatkan. Tidak, tetapi karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita membangun relasi dengan Tuhan dalam saat teduh, dalam doa pagi, dalam baca firman Tuhan, dalam memuji menyembah Tuhan, dalam memberitakan Injil, taat beribadah dan ke gereja, karena kita sudah beroleh keselamatan di dalam Kristus. Ya, jadi konsep kita harus seperti itu. Kalau dulu orang Yahudi kan berpikir saya mentaati agama supaya diselamatkan, ya. Tidak. Kita justru taat, setia dalam menjalankan keagamaan kita, karena kita tahu yang kita percaya itu siapa. Dia yang sudah memberikan kekuatan, kemampuan, terlebih kehidupan yang kekal kepada kita. Bersukacita di dalam Kristus. Yang pertama, respon kita adalah tinggalkan hal-hal yang lahiriah. Ya, yang kedua, hiduplah dalam sukacita Kristus. Yang terakhir yang saya mau katakan, menyadari hidup sebagai ibadah menuju panggilan surgawi. Dalam ayat 14 yang saya ulangi kepada kita tadi, Bapak Ibu Saudara, bahwa Rasul Paulus mengatakan, aku berlari-lari menuju kepada satu panggilan, ya,
panggilan surgawi, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita tidak pernah tahu sampai kapan, karena kita hanya seorang asing loh di dunia ini. Tempat tinggal kita bukan di sini, Bapak Ibu Saudara. Tempat tinggal kita yang sesungguhnya itu adalah di rumah Bapa di surga. Sebagus apapun tempat kita, rumah kita, semewah apapun yang kita miliki di dunia ini, tidak akan pernah kita bawa nanti suatu ketika saat Tuhan panggil kita, ya. Sebab itu dalam dunia ini adalah satu proses pembelajaran bagi kita untuk melatih diri kita menuju kepada kehidupan yang sesungguhnya, menuju kepada pujian penyembahan yang sesungguhnya di sorga yang kekal, ya. Cara melatih hidup dipimpin oleh Roh seluruh hidup kita sekarang yang telah percaya kepada kebenaran sejati dalam Kristus adalah ibadah. Itu dia. Saat kita sudah percaya kepada Kristus, ya, saat kita sudah mengenal kebenaran sejati, ingat seluruh hidup kita ini adalah ibadah. Ya. Ibadah, abodah, ya Bapak Ibu Saudara. Ibadah artinya kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, menaklukkan diri kita kepada keinginan dan kehendak Tuhan, hanya untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Setiap saat adalah ibadah. Seluruh hidup kita, aktivitas kita adalah ibadah. Ibadah orang Kristen tidak didasarkan pada syarat-syarat, melainkan didasarkan pada pekerjaan dan dorongan Roh Kudus dalam hati kita orang percaya. Ya, sebab Tuhan adalah Roh, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Allah yang memerdekakan kita, ya, yang mengubah pola pikir kita, mengubah kehidupan kita dari tujuan yang salah kepada tujuan yang benar, ya. Orang-orang yang mengajarkan kepada kita supaya berharap dan mendasarkan ibadah kita atas syarat-syarat lahiriah saja, peraturan-peraturan luar saja, maka mereka hanyalah pekerja sesat, ya, yang menipu kita dan tidak lain dari anjing, seperti anjing-anjing yang disebutkan oleh Paulus dalam ayat-ayat sebelumnya yang kita bahas. Hendaklah kita waspada dalam hal menurut syarat-syarat saja. Kita menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran, bukan dengan syarat-syarat yang kelihatan. Bapak Ibu Saudara, ya, ingat bahwa seluruh hidup kita adalah ibadah kepada Tuhan, mengejar hal-hal yang surgawi, hal-hal yang rohani, ya, panggilan surgawi, hidup yang kekal di dalam Kristus. Hidup kita setiap saat adalah ibadah kepada Allah, tidak sekedar bicara tentang penaklukan diri kita, ya, atau keinginan daging kepada Allah, tetapi juga lebih daripada itu, yaitu penaklukan roh, ya, kehendak kita, penundukan roh kita kepada kuasa Roh Kudus. Itulah sebenarnya pencapaian terbesar bagi orang percaya. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa ibadah itu memang betul, itu adalah satu cara proses bagaimana penaklukan diri kita terhadap Tuhan, ya. Jadi bukan hanya hal-hal kedagingan, Bapak Ibu Saudara menaklukkan diri untuk tidak ngantuk gitu ya, pagi-pagi bangun mandi gitu kan, seperti pagi seperti ini ya, itu menaklukkan kedagingan kita. Tetapi tidak sekedar sebatas di situ. Lebih daripada itu yang Tuhan mau adalah menaklukkan kehendak kita, roh kita, menundukkan segala kemauan kita, segala keinginan-keinginan roh kita atas kuasa Roh Kudus. Itulah pencapaian kita. Ibadah kita hari ini itu, sepanjang hari ini adalah ibadah, adalah penaklukan diri terhadap Allah, penaklukan keinginan roh kepada kehendak Tuhan, bukan pencapaian prestasi, kedudukan atau tujuan-tujuan lahiriah, ya. Itulah pencapaian kita yang sesungguhnya, yaitu hari ini sebagai ibadah kita kepada Allah, penundukan diri kita kepada kehendak Allah. Itulah pencapaian terbesar kita yang Tuhan kehendaki bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, ya. Pencapaian-pencapaian yang lain itu hanya hal yang bersifat lahiriah, tapi yang Tuhan mau adalah bagaimana kita menundukkan diri kita pada kuasa dan pimpinan Tuhan.